Perkenalkan, nama saya Faras Muhammad Iban Fadila. Saya akan menjelaskan persoalan serta solusi dari masalah yang saya angkat dalam makalah yang saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah STIMA, Strategi Algoritma di ITB. Jadi judulnya seperti yang bisa dilihat, ini judulnya adalah pencocokan musik sederhana dengan menggunakan algoritma string matching. Jadi pertama yang perlu dibahas itu, kenapa saya memilih persoalan ini. Pertama, saya suka musik. Jadi saya dari awal langsung berpikir dan nyari-nyari ide buat nyari persoalan yang berhubungan dengan musik. Terus yang kedua, saya pernah punya pengalaman. Dulu saya pernah mencari suatu lagu gitu. Pernah kepikiran suatu lagu, lalu yang saya ingat hanya potongan nadanya saja. Tapi saya tidak tahu dia judulnya apa, sehingga kan nggak bisa dicari gitu. Dan buat nyarinya susah. Masa kita harus search di Google terus kita mendem-dem gitu kan nggak lucu gitu. Jadi yang kedua, saya punya permasalahan dalam pencarian musik dulu buat nyari judulnya. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan saya mengangkat topik ini, pencocokan musik sederhana. Memang dia masih sederhana dan masih kurang praktis, tapi ini merupakan langkah awal yang menurut saya cukup menjanjikan gitu. Walaupun kurang tahu juga sih. Jadi di sini kan approach-nya menggunakan string matching ya. Jadi hal pertama yang harus kita ketahui itu pasti gimana cara mengkonvert si musiknya ini menjadi sebuah string gitu. Ini bagaimana? Nah, seperti yang kita harus tahu dulu gimana si musik ini tuh dapat direpresentasikan di komputer. Jadi musik itu kan dia terdiri dari tangga nada dari nada-nada gitu ya. Misalkan kalau yang kita tahu tangga nada diatonik tuh dari C, D, E, F, G, ini satu oktav ya. C, D, F, G, A, B, C. Ini kan satu oktav. Dimana untuk beberapa interval ini dia angkanya 1. Ini whole step. Sedangkan di beberapa tempat, di 2 tempat di F dan B, C itu dia angkanya setengah. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah kalau di total ini kan jadinya 1, 2, 3, 4, 5 tambah 2, 5 tambah 1, 6 ya. 6. Jadi total ada 6 whole step ya. 6 kali 1 kan. Atau bisa kita tulis 12 kali 2 gitu. Salah, 12 kali setengah. Nah terus spesialnya apa? Spesialnya dari musik itu adalah, kan di sini ada C, terus ada C lagi nih di oktav yang lebih tinggi. Nah ternyata dari sesuatu magicnya musik itu, kalau naik 1 oktav itu dia frekuensinya akan mendouble, jadi 2 kali lipat. Kenapa seperti itu? Karena kan kalau misalkan ini nada C nih, ini dia karena dia sebuah suara pasti dia gelombang gitu ya. Kita gambarkan jadi gelombang traversal aja gitu buat memudahkan. Walaupun dia sebenarnya longitudinal. Nah ini misalkan C. Nah biar kan karena mereka kedengaran suaranya sama, maka mereka kayak harmonius gitu kan. Jadi biar kedengarannya enak. Nah berarti frekuensinya itu si C yang kedua ini juga harus, biar harmonius dia harus ketemu di titik yang sama terus. Nah biar bisa ketemu di sini, maka kelipatan berapa yang kelipatan ini, misalkan ada gelombang lain nih, kita nggak tahu gitu. Nah dia misalkan ketemu di sini juga nih. Jadi misalkan seperti ini contohnya. Nah, yang paling kecil itu kan pasti pas dia jadi 2 kali lipatnya dong. Pas dia jadi setengahnya gitu. Karena kan 2 itu bilangan integer yang paling gede kedua. Paling next setelah 1 gitu kan. Jadi otomatis si ini misalkan anggaplah C1 gitu. C1 itu punya frekuensi 2 kali frekuensinya C. Nah, selain itu kita juga punya hubungan ini nih. Kalau misalkan kita naik interval yang sama, jadi contohnya ini naik 1 kan intervalnya. Ini naik 1. Nah, frekuensi mereka juga rasionya sama. Karena kalau di musik itu kan kalau kita pindah tangga nada kan nadanya tuh bakal kedengeran sama.
Nah itu tuh sebenarnya frekuensinya itu berarti mereka rasionya tuh bakal sama biar harmonius gitu, biar suaranya kedengaran sama. Jadi makanya rasionya juga harus sama. Sehingga akibatnya di sini kan tadi kita naik sebanyak 12 half step ya. Berarti untuk naik sebanyak satu half step, misalkan kita butuh naikin frekuensinya sebanyak A kali lipat. Dikalikan dengan alpha. Terus misalkan si C ini dia punya frekuensi awal tuh beta gitu. Berarti beta dikali alpha sebanyak semitonnya tadi kan 12 kali ya. Ini 12 itu sama dengan 2 kali beta berarti. Karena frekuensinya si C1 itu 2 beta. Nah, berarti ini dicoret. Diperoleh alpha itu sama dengan 2 pangkat 1/12. Nah, ini tuh dasar ya teori musik lah intinya. Jadi tadi permasalahan pertama ke solve ya. Jadi diubah jadi string of frequency. String of frequency. Di mana frekuensi pada musik itu memenuhi ini 2 pangkat 1/12 ini tadi. Lalu yang kedua biasanya kalau misalkan kita lagi ingat suatu musik nih, kadang yang kita ingat itu tangga nadanya beda gitu. Dia nggak main di tangga nada yang sama. Jadi misalkan kita ingatnya do re mi, tapi yang kita ingat tuh re mi fa gitu. Jadi naik satu oktav gitu kan, naik satu tone gitu. Tapi kan bisa aja naiknya nggak satu kan, bisa aja naiknya setengah ton atau mungkin turun 2 ton gitu. Misalkan kalau suara kita ngebas atau suara kita rendah banget, mungkin bisa turun 1 oktav. Nah yang jadi masalah itu adalah hal seperti itu. Untuk menanggulanginya berarti kan tadi kita udah punya ini tuh sebenarnya string kan. Stringnya itu kan berarti kan array of frekuensinya. Berarti yang kita pengen itu rasio antar next dia dan nextnya itu sama gitu kan. Biar dia kedengarannya sama. Dan ini tuh bakal ngeeliminasi si faktor tangga nadanya itu. Nah jadi kalau misalkan kita mau nyari do re mi nih. Do re mi misalkan S1, S2, S3 nih frekuensinya. Kita mau nyari do re mi di do re mi do re mi gitu misalkan. Atau yang gampang lah. Misalkan T1, T2, T3 sampai Tn. Nah kan yang kita cari itu sebenarnya kan cuma progression dari do re mi-nya ini kan. Berarti kita cukup cari interval ini aja. Dia naiknya berapa. Di sini kan berarti dia dikali S2 per S1. Terus habis itu dikali S3 per S2. Nah kita pengen cari di array of frekuensi ini. Ada nggak 3 bilangan yang bilangan pertama dan kedua itu rasionya segini. S2 per S1. Dan bilangan kedua dan ketiganya itu rasionya S3 per S2 ini. Nah kalau begitu ya udah kita bagi aja dengan hal yang sama gitu. Kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan si array-nya itu menjadi T2 per T1, T3 per T2 dan seterusnya gitu sampai Tn per Tn-1. Nah, di sini sekarang faktor tangga nadanya itu udah kecoret kan karena mereka udah kebagi-bagi dan sehingga akibatnya nanti terakhir kita cukup melakukan algoritma pencocokan string aja. Kita nyari sekarang stringnya panjangnya jadi 2 nih, yang tadinya 3 kan. Yang tadinya do re mi jadinya mungkin sekarang jadinya cuma 2 pangkat 1/12 sama 2 pangkat 1/12 gitu. Mau dicari maaf, do kera itu berarti 2 pangkat 1/6 ya kuadratnya kan. Terus mau dicari string tersebut. Ini misalkan S1 aksen, terus ini itu S2 aksen. Mau dicari di sini. Ada nggak ini misalkan T1 aksen, T2 aksen sampai Tn-1 aksen gitu. Dia banyak sukunya ngurang sebanyak 1. Nah, di sini algoritma string yang bisa digunakan ya contohnya brute force. Dan yang kedua mungkin kita bisa pakai KMP juga, Knuth-Morris-Pratt. Ketiga sebenarnya kita bisa pakai Boyer-Moore juga. Tetapi di Boyer-Moore ini ada satu masalah. Yakni kan ini kan elemen-elemennya itu array of frequency. Masalahnya frekuensinya itu merupakan bilangan real. Jadi pasti ada masalah terkait presisi bilangan real. Nah itu mungkin bakal jadi masalah saat kita mau menyimpan last occurrence dari sebuah karakter. Dan karena bilangan real itu kan dia ada banyak kemungkinan nilainya, jadi kan dia akibatnya index array kita harus pakai map bilangan real dan tapi
Map bilangan real itu buat ngebandinginnya juga masalah presisi lagi lah. Jadi amannya pakai KMP aja. Nah, tapi sebenarnya untuk pakai Bohrmore ini bisa diakalin. Kan banyaknya nada itu sebenarnya cuma terhingga dong. Karena di satu oktav itu cuma ada maksimal 12 ya. 12. Dan banyaknya oktav itu pasti terhingga gitu kan. Karena kan frekuensi yang audible sama kita itu dibandingin sama 2 pangkat 1/12 pangkat T gitu. T-nya pasti kebatas. Jadi banyaknya nada yang audible itu juga finite. Akibatnya kita sebenarnya bisa pakai Bohrmore dengan cara melakukan mapping dari bilangan real ke tangga ke nadanya gitu. Misalkan nadanya N gitu ya. N gini gitu. Dimana si frekuensinya N itu adalah si bilangan R-nya ini tadi. Seperti itu. Nah, kalau gini kan karena banyaknya nada itu tadi finite dan nggak banyak gitu. Jadi si bilangan realnya itu juga sebenarnya nggak banyak yang bisa jadi frekuensi. Nah, ya udah setelah itu kita jalankan algoritmanya dan kita selesai. Mungkin yang jadi masalah drawback di algoritma ini adalah pertama temponya harus sama. Jadi mungkin agak sulit kalau misalkan ngambil lagu yang dari luar gitu. Mungkin harus di hardcode sendiri. Contohnya di sini saya hardcode. Nah, seperti ini saya hardcode. Jadi ini adalah merupakan program Python buat membuat lagunya create song ya. Jadi pakai library Saitools sound. Note ini buat mengenerate sebuah note. Terus ya ini ada sample rate, amplitude default, terus length ini panjang durasi waktunya. Kita buat grafik sinus dulu kan buat ngerepresentasiin sebuah gelombang, terus habis itu dibuat sama si Saitools-nya di return data gitu. Nanti datanya bakal di write di sini. Write data, dan datanya bakal di write ke sebuah file yang ada di folder tersebut. Di sini, nah ini tuh dia ini kumpulan nada-nadanya di hardcode. Sebenarnya mungkin bisa kalau ada file score-nya atau file note-nya mungkin bisa dibuat script buat masukin secara otomatis. Jadi di sini sebentar ya. Lagu yang akan dites tuh adalah sebagai berikut. Itu merupakan potongan dari lagunya simfoninya Edvard Grieg, Hall of the Mountain King. Jadi dulu saya pernah denger lagu itu di sebuah film, bukan film sih, animasi gitu. Cuma waktu pas masih kecil dan sampai agak gede, sampai SMP atau SMA awal gitu nyari-nyari tapi kok nggak nemu-nemu. Sampai akhirnya alhamdulillah ketemu. Jadi ini pengalaman saya juga kenapa saya milih lagu ini, karena ini terkait dengan dulu pas saya nyari-nyari lagu lah, nggak ketemu-temu gitu. Nah, terus ini potongan yang akan dicari di lagunya. Jadi yang anggaplah yang saya ingat tuh cuma bagian itu doang, yang depannya itu doang. Tapi dia beda oktav kan tadi, yang seperti yang didengar. Yang kedua itu dia lebih tinggi nadanya gitu. Jadi itu yang jadi tes. Untuk ngetesnya kita pakai modul ini KMP. Jadi ada prefix function untuk KMP seperti biasa. Terus ini KMP-nya. KMP ya seperti biasa ya. Terus ini convert ini tadi yang buat ngubah jadi pembagian tadi. Yang ini ya. Yang ngubah si S1, S2, S3-nya jadi S2 per S1, S3 per S2 dan seterusnya. Itu adalah fungsi convert. Nih, jadi ya di append S indeks keberapa dibagi indeks sebelumnya. Seperti itu. Terus nanti dijalankan di tes. Ya, jadi kira-kira seperti itulah problema yang saya angkat. Walaupun ini sebenarnya kurang praktikal karena tadi temponya harus sama kan. Terus ini mungkin baru dites buat audio-audio yang monofonik. Karena untuk audio yang suaranya lebih dari satu kan monofonik itu satu suara maksudnya. Kalau suaranya kayak double gitu, contohnya simfoni-simfoni yang cukup besar, itu kan
Dia mungkin ada yang dari biola, ada yang dari piano, ada yang dari brass, wind dan lain-lain kan itu perlu dipisah dulu ya. Itu butuh algoritma yang eh, lebih canggih lagi, lebih mutakhir. Mungkin pakai FFT gitu nggak tahu lah. Jadi ini merupakan langkah awal saya untuk berkecimpung mungkin di pemrograman musik. Nggak tahu juga sih. Ya, sekian dan terima kasih.